sembah ta'zim di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang kami hormati jajaran Inovasi Publishing Indonesia, yang kami hormati Bapak Arif Budiono, LCMHI MA selaku narasumber, dan tentunya seluruh peserta webinar yang telah bergabung. Selamat datang di Webapi Kekuatan Iman di Tengah Gelombang Kehidupan. Saya Nur Maharani yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan khususnya terkait kekuatan iman di tengah gelombang kehidupan. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta mampu menerapkan bagaimana keimanan menjadi pelita dan menuntun di tengah kegelapan dunia. Adapun tata tertib webinar sebagai berikut. Yang pertama, semua peserta diharapkan mengubah nama tampilan di Zoom dengan format nama _instansi. Lalu kemudian semua peserta Zoom diharapkan mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau bertanya di kolom chat. Lalu, link presensi akan dibagikan di akhir acara. Jadi, jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi, karena sertifikat akan kita buat sesuai data link absensi yang masuk ke kita ya. Kini kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari sumber inspiratif kita. Dengan hormat, izinkan Rani memperkenalkan Bapak Arif Budiono, LCMHI MA. Beliau adalah dosen peneliti dan akademisi di bidang studi Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 3 Suci Manyar pada tahun 1987, SMPN 1 Manyar pada tahun 1990, KMI Pondok Modern Gontor Ponorogo pada tahun 1995. Beliau juga menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 2000. Beliau juga menyelesaikan magister di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006, dan lalu beliau juga menyelesaikan S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada tahun 2008. Aktivitas selain mengajar, beliau juga aktif menulis di beberapa jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada jurnal Jadid, Journal of Quranic Studies and Islamic Communication. Selamat pagi Bapak Arif, bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Rani. Alhamdulillah. Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi pada sesi webinar pagi ini. Kepada Bapak Arif, Rani persilahkan. Terima kasih Mbak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati semua anggota webinar. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Sebelumnya kami secara pribadi memberikan apresiasi dan terima kasih bagi pihak Inovasi Publishing Indonesia yang telah memberikan waktu yang sangat berharga ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Rani, kita akan belajar sama-sama mentadaburi, memaknai, kemudian kita nanti akan mengambil hikmah dari surat Al-Kahfi. Tapi tadi
sebagai narasumber ya saling belajar. Monggo nanti seandainya ada beberapa hal terkait dengan pemahaman saat ini bisa kita sharingkan bersama-sama, kita bahas secara bersama-sama. Semangatnya adalah ada sebuah hadis Bapak Ibu yang saya hormati, yang mana hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk selalu belajar dan belajar memaknai Al-Quran. Dalam salah satu hadis Rasul, beliau menyampaikan, Ana lillahi ahlina minan nas, bahwasanya manusia itu bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Gitu, ya. Tentunya keluarga di sini bukan kemudian Allah mempunyai putra, Allah mempunyai istri dan seterusnya. Tentunya itu bukan yang dimaksudkan seperti itu. Tapi hadis ini memberikan isyarat kepada kita, ada golongan manusia yang mendapatkan posisi yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah. Dalam hadis Rasul tadi disebutkan anna lillahi ahlina minan nas. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, man hum, siapa mereka?" Kemudian Rasul menyampaikan, "Hum ahlul Quran wa ahlullah wa khosotuhu." Rawahu Ibnu Majah. Mereka adalah orang yang kemudian selalu mentadabbur Quran, selalu berupaya membaca Al-Quran sehingga menjadi benar-benar ahli dalam Al-Quran, maka mereka ini kemudian dianggap sebagai keluarganya Allah, dan Allah akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang khusus. Maka mudah-mudahan di pagi atau siang hari ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya insya Allah kita dicatat sebagai ahlullah yang akan mendapatkan tempat yang spesial nanti di hadapan Allah. Ini sebagai motivasi bagi kita untuk selalu kita mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Baik, kita awali. Silakan dibuka selanjutnya slide-nya Mbak Rani. Itu ya ini tadi yang saya sampaikan, satu hadis, dan ini menjadi penyemangat bagi kita. Ye. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, ini saya membuat istilah 5T. Ada 5T. Yang pertama adalah tilawah, kemudian tahfidz, kemudian mentafsirkan, kemudian tatbik dan taklim. Tentunya kita menginginkan kita berinteraksi Al-Quran dengan Al-Quran itu tidak hanya sebatas membaca, tidak hanya sebatas tilawah, tapi kita coba untuk lebih daripada itu. Kita menghafalkan, walaupun tidak semuanya, ada sebagian ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang kita hafalkan dan menjadi bacaan harian kita. Kemudian kita berupaya untuk mentafsirkan, memahami, memaknai yang di siang ini kita kemudian berupaya kita untuk mengamalkan tatbik. Sehingga ada kisah Sayyidina Umar itu belajar surat Al-Baqarah itu sampai 11 tahun Bapak Ibu. Sampai 11 tahun beliau mempelajari surat Al-Baqarah dari Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bagaimana kemudian Al-Quran tidak hanya dibaca, Al-Quran tidak hanya difahami, tapi lebih daripada itu bagaimana kemudian Quran bisa kita amalkan. Dan selanjutnya kita mengajarkan Al-Quran karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Ini sebagai mukadimah dulu. Oke, lanjut Mbak Rani. Lanjut slide-nya. Kemudian ini ada beberapa keterangan tentang identitas Al-Quran. Ada 114 surat, ya, 30 juz, ada 60 hizab, ada 554 ruku' atau ain, ada sekitar 6.236 ayat, 77.439 kata, 340.740 huruf. Ini berkaitan dengan identitas Al-Quran. Kemudian di dalam
kitab yang namanya Funul Afnan, di sana disebutkan ada sekian titik. Ini menunjukkan betapa para ulama kita tidak hanya memaknai dan mentafsirkan saja, akan tetapi berkaitan dengan Al-Quran itu dihitung secara detail. Sampai titik itu loh Bapak Ibu, itu hitung sama mereka. Itu ada angka 1.025.030 titik dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa ulama dulu dan ulama sekarang tentunya itu sangat-sangat memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran secara tegas disebutkan hudal linnasi, di awal dari surat Al-Baqarah disebutkan hudal lil muttaqin. Sehingga kemudian bagaimana kita memosisikan Al-Quran menjadi sumber inspirasi bagi kita, menjadi sumber hidayah bagi kita, menjadi sumber pengetahuan bagi kita. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini kembali lagi kepada kita semuanya. Ini sebagai motivasi, mari kita selalu mengkaji dan selalu mengkaji Al-Quran sehingga kita nanti akan dijadikan ahlullah, yaitu keluarganya Allah. Kemudian selanjutnya kita masuk Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi disebutkan di dalam surat yang ke-18 dari 114. Tertib surat yang ada dalam mushaf itu nomor 18 adalah surat Al-Kahfi. Sebelumnya surat Al-Isra, surat yang ke-17. Setelah surat Al-Kahfi yaitu surat Maryam, surat yang ke-19. Surat Kahfi ini spesial Bapak Ibu sebab ada satu hadis yang menunjukkan keutamaan dari surat Al-Kahfi. Disebutkan man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu nur ma bainal jum'ataini. Bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Hari Jumat di sini mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat sore, waktu sore, maka Allah janjikan adha'a lahu nur ma bainal jum'atain, maka Allah akan memberikannya cahaya di antara dua Jumat. Hadis ini menunjukkan satu, keutamaan surat Al-Kahfi. Yang kedua, betapa pentingnya kita kemudian selalu membaca surat Al-Kahfi. Oleh karena itu, memaknai dan mentadaburi surat Al-Kahfi itu menjadi penting. Karena Nabi kemudian memerintahkan kita sebagai umatnya untuk selalu membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Dengan rewards atau dengan hadiah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan nur antara dua Jumat. Ya, ini sebagai motivasi bagi kita. Selanjutnya bisa diganti slide-nya. Ya, turun lagi ke bawah. Nah, ini kita mengenal dulu surat Al-Kahfi, karena sebelum kita membahas sebuah surat, Bapak Ibu yang saya hormati, hendaknya kita kemudian mengenali dulu identitas surat. Sebab Al-Quran itu kalau diibaratkan, itu seperti piramid. Seperti piramid. Sehingga bagian dasarnya itu lebih kuat atau lebih luas daripada ujungnya. Kalau kita perhatikan 114 surat itu yang paling banyak kan surat Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian surat Ali Imran 200 ayat. Kemudian surat An-Nisa 176 ayat. Sehingga kemudian ada yang mengilustrasikan bahwasanya bangunan pembahasan dalam Al-Quran itu seperti piramid. Dasarnya itu dengan ayat-ayat yang ada di surat Al-Baqarah. Sehingga disebut sebagai surat Al-Baqarah sebagai futut ya, funutul Quran. Funutul Quran itu artinya dasar daripada Al-Quran, karena di surat Al-Baqarah banyak dijelaskan tentang pilar-pilar peradaban Islam. Sampai kemudian mengerucut sampai Al-Mu'awwidhataini itu. Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhataini. Jadi diibaratkan seperti piramid. Nah, di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, sebelum surat Al-Kahfi disebutkan surat Al-Isra, yang diawali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di surat Al-Kahfi diawali dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Artinya di dua surat ini itu ada satu korelasi yang mana apabila kita sebelum melakukan satu aktivitas, maka kita awali dengan tasbih, mensucikan diri, sehingga aktivitas kita itu didasari karena keikhlasan kita, karena kita telah bertasbih. Kemudian setelah di akhir kegiatan kita, aktivitas kita, kita kemudian berhamdalah dengan kalimat alhamdulillah. Ini di antara korelasinya antara surat Al-Isra dengan surat Al-Kahfi. Kalau di surat Al-Isra berkaitan dengan kisah tentang ruh, maka di surat Al-Kahfi nanti kita akan bicara banyak kisah. Ada Ashabul Kahfi, ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada kisah Zulkarnain. Berarti tiga kisah ini menjadi penyempurna dari kisah sebelumnya yang ada di surat Al-Isra. Kemudian surat Al-Kahfi ini diawali dengan ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Mari kita sama-sama mempelajari dan mentadaburi hikmah apa di balik kisah-kisah yang begitu banyak di dalam surat Al-Kahfi. Ada kisah Nabi Adam dengan iblis, ada kisah Ashabul Jannatain, yaitu dua orang yang mempunyai dua kebun. Ada kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada kisah tentang Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana di dalam Al-Quran, walaupun Al-Quran itu mengandung kisah, namun Al-Quran tidak seperti kisah biasanya. Seandainya kemudian kita ditanya, apa bedanya antara sejarah dan kisah? Maka kita bisa memberikan beberapa penjelasan. Yang dimaksud dengan kisah itu berkaitan dengan tiga hal. Bisa kisah itu terjadi pada masa lampau, bisa kisah itu terjadi pada masa Kanjeng Nabi, dan kisah terjadi pada masa yang akan datang. Kalau sejarah, itu bisa kita katakan, sejarah itu selalu mencakup 4 aspek. Yang pertama kisah, peristiwanya. Yang kedua, tempat di mana kisah itu atau peristiwa itu terjadi. Kemudian pelakunya, kemudian waktunya. Karena selalu berkaitan dengan 4 hal, yaitu kisah atau peristiwa atau sejarahnya, kemudian atau kejadiannya, kemudian pelakunya, tempatnya, dan waktunya. Itu kalau sejarah. Tapi dalam Al-Quran, itu tidak digunakan istilah sejarah Al-Quran, bukan itu. Dari beberapa kitab ulumul Quran yang kita baca, kita temukan bahwasanya sejarah itu diungkap dengan menggunakan kisah. Kisah yang jamaknya adalah qasas. Sehingga ada di surat Al-Quran yang namanya surat Al-Qasas. Surat yang ke-28. Kisah dalam bahasa Arab itu ada 2 bentuk jamaknya, yaitu qasas dan qisas. Kalau qasas itu kejadian yang nyata, kejadian yang aktual, kejadian yang bukan fiktif. Kalau qisas itu kejadian atau kisah yang bisa jadi nyata atau sebuah legenda atau fiktif. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada kisah yang fiktif. Semuanya adalah waqi'i, yang nyata. Sehingga tidak ditemukan dalam Al-Quran kata qisas. Yang ditemukan adalah kata qasas. Seperti surat yang ke-28. Kita nggak boleh merubah surat Al-Qisas, nggak boleh. Kita wajib mengatakan surat itu adalah surat Al-Qasas. Ini mengindikasikan bahwasanya kisah dalam Al-Quran adalah waqi'i dan tidak ada yang khayal. Ini yang pertama. Yang kedua, ada beberapa karakteristik kisah dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kisah yang diungkap dalam Al-Quran itu menggunakan berbagai macam pendekatan. Menggunakan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Ada yang utuh dikisahkan. Misalnya kisah Nabi Yusuf.
satu surat penuh itu bercerita tentang Nabi Yusuf. Ada yang kemudian dipenggal-penggal kisahnya, seperti kisah Nabi Musa. Nama Musa dalam Al-Quran itu sampai disebutkan 134 kali. Berarti ada 134 kisah di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Musa. Tapi dipenggal-penggal. Tidak seperti cerita. Penggal-penggalnya kisah itu disesuaikan dengan konteksnya. Kapan kisah itu disampaikan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Termasuk misalnya kisah Ashabul Kahfi yang nanti kita bahas. Itu termasuk kisah yang detail. Walaupun memang dalam kisah Ashabul Kahfi itu tidak disebutkan di mana kejadiannya, kapan waktunya, dan siapa pelakunya. Tadi kan kami menyampaikan kalau sejarah kan ada empat unsur. Kejadian, kemudian peristiwanya, kemudian tempat, waktu, dan pelaku. Tapi kalau dalam kisah Ashabul Kahfi itu tidak disebutkan pelakunya siapa, tidak dijelaskan. Di mana tempatnya juga nggak ada penjelasan secara jelas dalam Al-Quran. Demikian juga dengan waktunya. Cuma di dalam kitab tafsir memang ada. Nanti kita bahas. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kemudian dalam Al-Quran ada beberapa pelaku atau tokoh sejarah atau kisah itu yang tidak diungkap secara jelas? Seperti tadi, seperti Zulkarnain misalnya, seperti Ashabul Kahfi, seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir pun kemudian tidak diungkap dengan nama Khidir dalam Al-Quran. Tapi Mufassir mengatakan itu adalah Nabi Khidir. Paling tidak jawabannya ada dua. Kan ya? Paling tidak jawabannya ada dua. Yang pertama adalah kisah dalam Al-Quran yang diinginkan bukan detail kisahnya. Bukan detail ceritanya. Bukan detail sejarah. Tapi yang diinginkan dalam kisah Al-Quran adalah peristiwanya itu sendiri. Bukan detailnya. Sehingga kemudian tidak menjadi penting pelakunya siapa, tidak menjadi penting di mana dan kapan waktunya. Yang pasti, yang penting bagi kita adalah bagaimana kemudian menangkap dan memahami hikmah di balik kisah. Ini yang pertama. Yang kedua, sehingga nilainya itu nilainya yang bersifat universal. Yang kedua, ada kecenderungan manusia apabila sudah mengetahui waktu, mengetahui tempat, ataupun tokoh, itu kecenderungannya mengkultuskan atau menyikapi secara berlebih-lebihan. Kita tentu tahu yang namanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu nama berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah sebenarnya yang namanya Lata, Uzza, dan Manat, dan Hubal itu dulu itu orang soleh. Orang yang sangat taat kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Kemudian oleh masyarakatnya, kemudian dikultuskan, dilebihkan. Akhirnya dibuat patung. Dengan harapan masyarakat saat itu tidak sampai melupakan jasa-jasa dari 4 orang tadi yang namanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Tapi setelah berjalannya waktu, berganti satu generasi ke generasi yang lain, kemudian ratusan tahun, maka menyikapinya tidak hanya menyikapi itu adalah orang soleh, tapi menyikapi bahwasanya itu adalah Tuhan. Dan itu dibisikkan oleh setan. Akhirnya jadilah mereka kemudian menyembah ausan, menyembah berhala. Dijadikanlah Uzza, Manat, dan Hubal itu sebagai tuhan-tuhan mereka. Nah ini bahaya, membuat patung. Karena bisa jadi itu nanti akan disalahartikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Sehingga dalam hukum Islam tidak dibolehkan untuk membuat patung. Karena ada bahaya-bahaya bentuk kesyirikan seperti itu. Ini dua hal yang menjadi latar belakang barangkali monggo nanti bisa dikembangkan ya. Sehingga dalam kisah Al-Quran itu tidak selalu ditampilkan dan dijelaskan tokohnya. Tapi yang pasti peristiwanya ada,
dan kita mengambil hikmah dari peristiwa yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Ini sebagai mukadimah dulu ya. Nah, sekarang kita belajar, kita menelusuri kisah Ashabul Kahfi terlebih dahulu. Bisa ini mengambil hikmah tadi, kemudian menggali nilainya yang bersifat universal, tadi, ya. Kemudian nama Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain itu tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana, dan sekarang berada di mana gua Ashabul Kahfi itu, termasuk dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain, termasuk juga tempat pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu pun tidak dijelaskan secara detail. Tapi kalau sekarang kan ada ya, kalau jenengan ke mana Yordan, di satu tempat yang namanya Rejib, itu atau di masuk wilayah aman, itu ada gua Ashabul Kahfi yang ciri-cirinya itu hampir sama dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang Ashabul Kahfi. Kemudian yang nomor 5 itu jenengan bisa baca penyebutan nama secara lengkap itu 2 dalam Al-Quran. Ini nama tokoh yang disebutkan secara lengkap. Al-Masih Isa bin Maryam dan Maryam binta Imran. Dengan tinggal di dalam Al-Quran. Penyebutan nama Isa dalam Al-Quran itu 25 kali. Sama seperti penyebutan nama Nabi Adam. Sehingga disebutkan bahwasannya inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Bahwasanya Nabi Isa itu prosesnya atau penciptaannya, kedudukannya itu sama seperti Nabi Adam. Di antaranya adalah penyebutan nama Isa dan nama Nabi Adam. Itu sama 25 kali. Yang menjadi pertanyaan, mengapa nama Nabi Isa dan Sayyidah Maryam kok detail dalam Al-Quran sementara yang lain tidak? Tentunya ini mengandung hikmah. Hikmahnya adalah untuk menolak anggapan bahwasanya Nabi Isa dan Sayyidah Maryam itu Tuhan. Karena ada agama yang kemudian meyakini adanya 3 Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Telah kufur, telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada 3. Dan itu tegas sekali di dalam Al-Quran. Maka ditegaskan kembali bahwasanya Al-Masih Isa itu bin Maryam, anaknya atau putranya Sayyidah Maryam, bukan putranya Tuhan. Maryam itu anak perempuannya Imran. Begitu mudahnya Al-Quran untuk menolak adanya anggapan adanya Tuhan selain Allah, yaitu Nabi Isa dan Sayyidah Maryam ini. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya karena yakulani to'am. Yang keduanya itu makanan. Makan. Jadi tidak mungkinlah Tuhan kemudian makan. Karena Tuhan tentunya mukhalafatu il khabathis. Berbeda dengan yang baru. Sementara Nabi Isa itu makan, Sayyidah Maryam juga makan. Seperti dalam kisah Sayyidah Maryam di surat Maryam itu kan beliau mendapatkan makanan dari Allah. Nah, ini ada penyebutan nama yang lengkap. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwasanya penolakan secara tegas. Nabi Isa bukanlah Tuhan, Sayyidah Maryam pun bukan, karena Nabi Isa anaknya Maryam, dan Maryam putrinya Imran. Ya, ini berkaitan dengan beberapa tokoh yang kemudian agak berbeda pengungkapannya. Karena ada yang disamarkan, tapi ada yang ditegaskan. 2 nama yang sangat lengkap dalam Al-Quran, hanya 2 nama ini, yakni Al-Masih Isa bin Maryam dan Maryam binti Imran. Ini yang berkaitan dengan kajian tokoh. Kemudian 5 surat dalam Al-Quran bisa dilanjut, Mbak Rani. Ada 5 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan hamdalah, yaitu suratul Fatihah, Al-An'am, Saba, Fatih, dan Kahfi. Dan hari ini, siang ini kita akan membahas surat Al-Kahfi. Selanjutnya, roadmap surat Al-Kahfi. Bisa dengan lihat. Surat Al-Kahfi 110 ayat, mulai dari ayat pertama, kalau dipaparkan seperti yang ada di slide itu, mulai dari ayat pertama ke 8 itu kedudukan Al-Quran, 9 sampai 26 tentang kisah Ashabul Kahfi,
kemudian ayat 2731 perintah bersabar, dan seterusnya, sampai ke ayat yang terakhir 110 koreksi tentang terhadap akidah yang menyimpang. Ini namanya roadmap Bapak Ibu. Sehingga kalau kita ingin mempelajari satu surat, paling tidak kita bisa membaca terlebih dahulu pembagian surat. Kalau bahasanya Said Hawa itu dinamakan wihda maudhu'iyah. Antara ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini bisa kita kelompok-kelompokkan. Ini namanya kesatuan tema dalam satu surat. Kalau kita bahas surat Kahfi, paling tidak punya gambaran 8 poin. Berarti nanti paling tidak kita bisa merumuskan 8 kesimpulan dari surat Al-Kahfi. Nanti kita coba. Selanjutnya, ini hanya sekadar bacaan. Selanjutnya, awal daripada surat Al-Kahfi diawali dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Ayat ini Bapak Ibu hanya sekadar sharing saja. Ini kita menemukan bacaan sakta. Bacaan sakta. Kalau sakta kita definisikan itu qat'us sauti anil kalimah zamanan yasiran min ghairi tanaffusin wa miqdaruhu harakatani. Bacaan sakta itu adalah bacaan dengan cara menahan nafas, tidak menahan keluarnya suara atau keluar nafas, diam selama 2 harokat atau 1 alif. Pertanyaannya, mengapa kemudian di dalam Al-Quran ada bacaan sakta? Setelah kita telusuri, di dalam Al-Quran ada 4 bacaan sakta. Bacaan sakta ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya wakaf dan ibtida itu mempunyai pengaruh dalam pemaknaan Al-Quran. Wakaf dan ibtida. Wakaf itu artinya berhenti, ibtida di mana kemudian kita mulai membaca. Ada tempat berhentinya bacaan. Ini menunjukkan bahwasanya bacaan Quran itu harus talaki. Yang kedua, kita perhatikan di mana kita berhenti. Contoh di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ini disuruh untuk berhenti sesaat agar menghindarkan pemahaman bahwasanya kalimat qayyiman itu menjadi ataf daripada iwaja. Sebab seperti ini. Kalau kita baca secara wasol, tidak berhenti, maka akan merubah dan menjadikan maknanya menjadi rancu. Kalau kita baca Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Kalau kita baca seperti itu, maka nanti pemaknanya gini. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya Kanjeng Nabi, walam yaja'allahu iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok qayyiman yang lurus. Nah, kalau bengkok yang lurus kan merancukan makna. Maka kemudian untuk menghindarkan pemahaman seperti itu, maka perlu disakta. Sehingga perlu kita pelajari. Oh, ternyata qayyiman ini tidak menjadi na'at dari iwaja, tidak menjadi sifat dari iwaja. Tapi qayyiman ini adalah hal daripada kitab yang ditakhirkan. Sehingga penjelasannya paling tidak gini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Kanjeng Nabi qayyiman yang lurus. Walam yaja'allahu iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok. Jadi qayyiman itu menjadi hal daripada ala abdil kitabah qayyima. Jadi ada pemakna seperti itu sehingga kita kemudian memaknai karena adanya sakta. Lanjut, sehingga kemudian di ayat-ayat yang lain pun dijelaskan. Ya, lanjut lagi, Mbak Rani. Ini hanya sekadar sharing saja, nggih. Dan saya tahu panjenengan juga sudah memahami, ini hanya mengingatkan saja.
Barani lanjut lagi. Nah, itu ada di surat Yasin misalkan semuanya. Ya tidak terlalu lama, saya sampaikan satu saja di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Jadi saktanya itu mim marqadina, sakta berhenti, baru lanjut hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Saktanya ada di tengah-tengah kalimat. Pertanyaannya, mengapa kemudian bacaan sakta kok tidak dilangsungkan saja? Maka jawabannya adalah ucapan yang pertama beda dengan ucapan yang kedua. Ini kan ada dua ucapan. Ucapan pertama, ya wailana mamba'atsana mimar kodina. Ucapan yang kedua, hada ma wa'adar rahmanu wa sodaqol mursalun. Berarti yang mengucapkan ini beda. Yang pertama bukan yang kedua bukan yang pertama. Sebab kalau dibaca tanpa sakta, maka akan membiaskan makna, menjadi ambigu. Dianggap bahwasanya ucapan itu dari satu golongan, tapi sebenarnya dua. Jadi saktanya itu menunjukkan pertama itu ucapannya orang-orang kafir, yang mereka ketika dibangkitkan, mereka terkejut. Karena mereka tidak meyakini adanya kiamat, ternyata mereka dibangkitkan. Sehingga mereka mengatakan, qalu ya wailana, celaka kami. Mamba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kemudian dijawab oleh orang-orang mukmin. Sebagian tafsir mengatakan dijawab oleh para malaikat. Hada ma wa'ada rahman wa sodaqol mursalun. Ini, hari ini, waktu ini, kejadian ini yang Allah telah janjikan, maka benar apa yang diberitakan oleh para utusan. Jadi gitu ya. Jadi antara satu kaul, satu ucapan dengan satu ucapan beda. Jadi yang pertama itu ucapannya orang kafir, yang kedua ucapannya orang mukmin, dalam satu penafsiran yang lainnya ucapannya para malaikat. Saya cukupkan itu, ini berkaitan dengan bacaan sakta. Mari kita awali pembahasan tentang kisah Ashabul Kahfi. Bapak Ibu saya hormati. Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran itu kisahnya yaitu Ashabul Kahfi secara jelas. Yang mana kemudian Ashabul Kahfi itu memberikan penjelasan, nanti bisa dengan baca yang ada di slide, saya secara umum saja, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya terjadi satu peristiwa. Ada 7 pemuda yang kemudian mereka mempertahankan keimanannya dengan segala perjuangan mereka. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu semasa dengan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan lagi mereka itu ditidurkan oleh Allah terjadi pada masa seorang raja yang namanya Gaginus. Di situ disebutkan Antiochos, gitu ya, ada beberapa penafsiran. Sampai kemudian mereka dibangkitkan, dan dibangkitkannya itu ketika setelah zamannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Isa mereka ditidurkan, setelah Nabi Isa mereka dibangkitkan. Tapi tampaknya dari sekian banyak tafsir, itu yang lebih mendekati kebenaran, itu Ashabul Kahfi itu terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di satu pemerintahan yang namanya Raja Decius. Raja Decius ini raja yang sangat-sangat zalim, memaksakan rakyatnya untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Dipaksa untuk menyembah berhala. Seorang kaisar dari kaisar Romawi. Sekitar tahun 249 sampai 251 sebelum Masehi, kira-kira seperti itu. Akhirnya kemudian Ashabul Kahfi menyingkir dari pusat kota, tapi mereka tidak keluar dari kota tersebut, mencari satu gua yang ada di kota namanya Uksus. Di sanalah kemudian mereka masuk ke gua. Sebelum mereka masuk ke gua, itu mereka ketemu dengan satu orang.
yang membawa anjing. Dengan anjing inilah kemudian mereka masuk ke gua, sehingga disebutkan ada 7 orang di dalam gua dan anjing. Yang mana anjing itu digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi itu berada di mulut gua. Sehingga melindungi dari berbagai macam kondisi atau keadaan yang bisa mengancam keberadaan Ashabul Kahfi. Yang kedua, Ashabul Kahfi itu mengalami 3 masa kehidupan, 3 masa. Jadi menunjukkan betapa Allah mampu menghidupkan yang mati. Sehingga ketika mereka itu dibangkitkan setelah 300 atau 309 tahun, pemerintahannya kan beda. Tidak lagi Raja Dagius tadi atau Dasius tadi. Karena sudah lama meninggal. Dan diganti oleh raja yang taat dan iman. Setelah mereka bangkit lagi atau dibangunkan oleh Allah, mereka mencari makan, membeli makanan dengan uang yang mereka pakai pada masa 300 tahun itu. Dan ternyata mereka kondisinya sudah berbeda. Tidak seperti kondisi ketika raja yang zalim itu. Sehingga mereka, satu orang yang namanya Tamlika itu bingung. Loh, ini kok tidak seperti dulu lagi. Masyarakatnya kok masyarakat tidak lagi merasa kekhawatiran, ketakutan. Akhirnya kemudian mereka sadar bahwasanya mereka telah lama tidur dan didudukan Allah sampai 300 atau 309. Maka ini singkatnya seperti itu. Maka kira-kira apa yang bisa kita ambil dan kita ambil hikmah atau ibrah dari kisah Ashabul Kahfi? Di antaranya bisa dilanjut slide-nya. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama, umumnya manusia itu mengalami 2 masa kematian, 2 masa kehidupan. Sebelum saya lahir, itu kan sudah mengalami masa yang namanya masa dhulmah, masa gelap, masa kematian. Kemudian saya lahir. Kemudian nanti akan dimatikan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang telah hidup itu akan dibangkitkan lagi. Berarti mengalami 2 masa kehidupan, 2 masa kematian. Namun ada orang-orang tertentu yang diperlakukan oleh Allah berbeda. Menunjukkan bahwasanya kehidupan itu nyata, kematian itu nyata, kebangkitan itu juga nyata. Loh, ini masalah keimanan. Sehingga kisah Ashabul Kahfi ini merupakan ujian keimanan. Kan kita judulnya kan kekuatan iman ya. Kekuatan iman di antara atau di dalam gelombang kehidupan. Maka Ashabul Kahfi itu mendapatkan ujian luar biasa. Ujian apa? Ujian keimanan. Sehingga beliau itu diberi penghargaan oleh Allah dan diabadikan kisahnya dalam surat Al-Kahfi, kemudian menjadi ibrah bagi kita bahwasanya kehidupan itu hak, kematian itu hak, dan kebangkitan itu juga hak. Mereka mengalami 3 masa kematian, mereka juga mengalami 3 masa kehidupan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini menjadi semangat bagi kita untuk from the zero to the zero. Karena bisa melindungi keimanan mereka, bisa menyelamatkan keimanan dan keyakinan mereka, dibangkitkan oleh Allah dan memberikan satu penjelasan kepada orang yang hidup pada masa setelahnya, bahwasanya kehidupan itu dan kebangkitan itu nyata. Sebab ketika beliau itu dihidupkan kembali, itu terjadi dua pendapat yang saling kontradiksi di masyarakatnya. Satu meyakini adanya kematian, meyakini adanya kebangkitan, tapi sebagian yang lain itu meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Akhirnya kemudian raja saat itu minta kepada Allah untuk diberikan satu bukti bahwasanya ada yang namanya kebangkitan. Akhirnya kemudian Ashabul Kahfi dibangkitkan lagi oleh Allah. Yang mereka itu merasa ada yang hanya beberapa saat tidurnya, mereka ada yang merasa beberapa jam saja tidurnya, ada yang merasa 1 hari tidurnya. Dan mereka kemudian dibangkitkan dan kemudian ini menjadi bukti bahwasanya Allah mampu menghidupkan lagi sesuatu yang sudah meninggal dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Saya tulis di situ proses itu melalui sunatullah. Bagaimana jasad atau tubuh Ashabul Kahfi itu dibolak-balikkan oleh Allah. Sehingga kalau kita lihat ya, kita lihat gua yang diyakini itu sebagai guanya Ashabul Kahfi, itu menghadap ke utara, tidak menghadap ke timur, dan tidak menghadap ke barat. Pertanyaannya, mengapa menghadap ke utara? Oh ternyata kalau menghadap ke utara, sinar matahari itu tidak langsung mengenai dinding atau dinding gua itu. Sehingga kalau misalnya mengenai dinding gua, kalau selama 300 tahun, ya jelas akan sangat merusak tubuh Ashabul. Kalau misalnya menghadap ke barat, itu tidak mendapatkan sinar matahari, ya kan? Sehingga tubuhnya kemungkinan akan rusak. Sehingga Allah menjadikan dinding atau mulut gua itu menghadap ke utara, sehingga tetap mendapatkan sinar matahari, tapi secara tidak. Nah ini prosesnya seperti itu. Dan Allah memutar balik yuqallibul kaf. Jadi yuqallib itu memutar-mutar sehingga tubuh mereka itu sehingga kemudian bumi ini menjadi awet dan tidak kedinginan dan juga tidak kepanasan karena ada durasi perputaran. Jadi segala sesuatu proses itu melalui sunatullah. Kemudian sebagai bukti kenabian, artinya bahwasanya kisah Ashabul Kahfi itu ada di dalam Al-Quran yang Nabi tidak mengetahui karena zamannya beda. Tapi ada dalam Al-Quran. Berarti kisah itu minallahi ta'ala. Dan Al-Quran laisat min Rasulillah. Bukan dari Kanjeng Nabi. Sehingga ketika Nabi ditanya tentang ruh, Nabi ditanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi ditanya tentang Zulkarnain, itu kan Nabi kemudian langsung menyanggupi. Filgot uji buku gitu kan. Tapi ternyata sampai 15 hari tidak turun wahyu kepada beliau. Sehingga saat itu kemudian dicela. Katanya kamu Nabi, mana jawabannya? Tapi Nabi diam saja. Diamnya Nabi ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang turun. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baru setelah 15 hari ada kisah jawaban kisah tentang Ashabul Kahfi, tentang ruh, tentang Zulkarnain, maka tahunya Nabi tentang Ashabul Kahfi itu sebagai bukti kenabian beliau. Bahwasanya Quran bukan dari diri beliau, tapi semuanya minallahi ta'ala. Kemudian saya tulis di situ menampakkan ijaz adadi. Ijaz adadi demikian. Disebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi itu kan ditidurkan gitu, sampai 300 tahun. Wazdatu tis'ah. Wazdatu tis'ah. 309 tahun. Jadi 300 tahun, salah sumi asinin, 300 tahun, wazdatu tis'ah. 309 tahun. Nah ini maksud ijaz adadi 300 atau 309 tahun. Artinya bahwasanya 300 tahun itu penghitungan tahun Masehi, 309 tahun itu hitungan tahun Hijriyah. Karena kita tahu setiap tahun itu berbedanya 11 hari. Kalau kemarin hari raya tanggal 23 Maret, maka kemungkinan nanti tahun 2026 hari raya maju 11 hari. Sehingga diperkirakan tahun 2030 hari raya itu 2 kali dalam 1 tahun. Awal Januari dan akhir Desember. Kenapa kok bisa diprediksi seperti itu? Karena setiap tahun beda antara Masehi dan Hijriyah itu 11 hari. Maka kalau kita hitung 300 tahun itu berapa hari? Ya tinggal 300 tahun dikali 11 dapat 3.300. Kan ngerti? Ya kan? 300 tahun dikali 11 berarti 3.300 hari. Kalau 3.300 hari itu berapa tahun? Ya 3.300 hari dibagi 365. Ketemu 9,04. Digenapkan 9 tahun. Maka maksud 300 atau 309 tahun itu artinya ditidurkannya Ashabul Kahfi itu 300 tahun penanggalan Masehi, 309 tahun penanggalan Hijriah. Maka hikmahnya apa yang nomor 5? Menampakkan ijazul adadi. Ijaz adadi itu
kemukjizatan dalam hitungan dan detail sekali 309 tahun. Sehingga ulama kemudian memperhatikan itu loh Bapak Ibu ya. Memperhatikan apa? Hitungan. Sehingga misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa kata? Ada apa? Ada berapa huruf? Oh, ada 19 huruf. Dicari itu. Apa kelebihan 19? Dicari itu. Oh, ternyata yang menjaga seraka sakor itu 19. Oh, jumlah kalimat Allah sekian kali bagi 19. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kemudian setiap kata itu mempunyai rahasia. Oke? Kemudian filsafat wal yatalatov, pertengahan Al-Quran adalah wal yatalatov, bersikap lembut. Pertengahan Quran ada di surat Al-Kahfi ayat 19 pada kalimat wal yatalatov. Maka ada filsafat wal yatalatov artinya bersifat respek. Maka kita diperintahkan sebagai nilai keislaman adalah diantaranya adalah bersikap lembut walaupun terhadap orang yang tidak kita sukai. Karena ini ada filsafat adalah. Kemudian selanjutnya atan dan kemaksiatan wala takullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya, ini jawaban Nabi seperti itu. Apa teguran kepada Nabi karena beliau mengatakan apa? Bil ghad uji hukum, kemudian turun ayat setelah 15 hari menegur Nabi. Jangan engkau mengatakan sesuatu bahwasanya aku melakukan, tapi katakanlah insya Allah. Wala takullanna li syai'in fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Okay. Ini berkaitan dengan sikap kita sehingga kalau kita berjanji cukup kita mengatakan insya Allah karena kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Kalau Allah menghendaki maka itu akan terjadi. Dan itu sebagai ayat yang namanya itab Bapak Ibu. Ayat yang seperti ini namanya ayat itab. Dengan bisa telusuri di beberapa kitab ulumul Quran itu beberapa ada beberapa ayat itab kalau nggak salah ada 9 gitu. Ada 9 ayat itab. Itab itu artinya teguran. Bukan kemudian Nabi kemudian salah, enggak. Tapi kesalahannya itu hanya kesalahan yang sifatnya sangat manusiawi sekali. Salahnya Nabi yang manusiawi menunjukkan bahwasanya beliau bukan malaikat, tapi beliau juga dari jenis kita, yaitu jenis manusia yang juga melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya tidak mengurangi sedikit pun ismahnya Nabi sebagai Nabi dan Rasulnya Allah. Dan sehingga kemudian ditegur dengan ayat ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Selanjutnya, keajaiban sedekah. Berkaitan dengan kisah Ashabal Jannatain. Saya ringkas saja ya. Ini sudah kita berapa nih? 30 menitan ya. Ya 15 menit ya. Nanti silakan Bapak Ibu kita sharing apa yang perlu disampaikan gitu. Jadi tidak hanya dari kami saja, kami juga ya 10 atau 15 lagi, 15 menit. Keajaiban sedekah. Artinya begini. Kisah yang kedua itu Ashabal Jannatain, yaitu dua sahabat yang mempunyai dua jannah. Jadi jannah dalam Al-Quran itu tidak hanya jannah yang nanti akan kita diami atau kita tinggali nanti sebagai ahlu jannah. Tidak itu saja. Tapi jannah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah yang mempunyai kebun. Jadi ada dua orang bersahabat. Satu mempunyai kebun yang sangat rindang sekali. Jadi diungkapkan dalam ayat itu kebun anggur. Kemudian dipagari oleh kebun kurma, pohon kurma. Biar anggur ini tidak kena angin secara langsung, kemudian dipagari. Gitu. Dan pagernya itu ditanami pohon kurma. Karena pohon anggur kan lebih mudah rusak ya kalau kena angin. Gitu. Sehingga kemudian dipagari pakai kurma. Kemudian di sela-sela antara pohon anggur itu ada ladang. Ladang artinya pohon yang lainnya, tanaman yang lainnya. Kemudian Allah aliri di sela-selanya lagi Allah aliri air yang sangat deras. Artinya bahwasanya satu orang ini mempunyai kebun yang mempunyai hasil yang luar biasa, kaya raya
dia, sangat kaya. Sementara yang temannya, yang satunya, itu orang yang mukmin, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, tapi kebunnya tidak banyak menghasilkan. Ini dua perumpamaan. Kemudian, yang kaya ini ternyata menjadi angkuh, menjadi sombong. Sampai dikatakan anak aksaru minka ma lawa a'azzu nafaro. Sampai mengatakan yang saya tulis di slide itu ma'adzunu antabida hadiki abada. Itu kemudian menjadi sombong. Karena hasil kebunnya luar biasa. Sementara temannya hasil kebunnya itu sangat sedikit. Ini yang kemudian diingatkan oleh temannya. Bahasa kita gini, Cak, ojo sombong-sombong, kabeh itu pemberiannya Allah. Semuanya itu adalah kuasa Allah. Semuanya itu adalah amanahnya Allah. Sebutkan dalam ayat billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kemudian diingatkan lagi. Walau iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Diingatkan. Jangan engkau menyombongkan diri. Kemudian diingatkan lagi, dan itu juga peringatan bagi kita ya. Kata dia apa? Wahai saudaraku, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu itu hanya wadul habba. Wadul habba. Wadul habba itu artinya menaruh biji. Artinya memang kemudian kita disyariatkan untuk mengaliri, untuk memberikan pupuk, ya kan? Untuk menghindarkan dari segala hama. Tapi yang menumbuhkan akar siapa? Yang menumbuhkan sehingga biji itu menjadi dahan siapa? Yang kemudian menumbuhkan daun itu siapa? Sampai buat itu siapa? Kita nggak punya upaya apa, kita nggak punya ikhtiar apa. Sehingga dikatakan masya Allah la quwata illa. Akhirnya kemudian sampai tidak mau memberikan sedekah, tidak mau memberikan zakatnya. Sampai kemudian Allah menghancurkan kebun itu dan tidak mendatangkan apapun hasil, sehingga sampai akhirnya dia mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kok seperti ini ya, seandainya dulu saya tidak bersikap kufur, tidak bersikap sombong, pasti tidak seperti ini. Ini kisah. Kisah bagaimana kemudian dua sahabat ini, sang satu menasihati, tapi yang satu kufur, akhirnya Allah kemudian menghancurkan yang menjadi kebanggaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sifat keakuan ya, ada sifat keakuan, dan kalau kita telusuri lagi begitu banyak kisah dalam Al-Quran, orang-orang yang angkuh dengan mengatakan anak gitu ya. Seperti setan itu kan dia mengatakan iblis ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Korun mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Nah, sikap-sikap yang seperti inilah yang kemudian menjadi awal bencana bagi kita. Ini yang kedua. Maka pesannya adalah ujian harta harus kita sikapi bahwasanya semuanya minallahi ta'ala. Terus selanjutnya harta dan anak saya lewati. Kemudian Nabi Musa, Nabi Khidir. Ini barangkali perlu penjelasan detail. Gitu. Yang terakhir tentang Dzulqarnain nanti bisa kita kembangkan lagi. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini di ayat 60 sampai 82. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini mendapatkan, Nabi Musa itu mendapatkan ujian ini. Sebab nuzulnya adalah Nabi Musa itu dulu pernah berkata kepada kaumnya itu bertanya kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, siapa orang yang paling alim? Siapa orang yang paling punya pengetahuan, paling berilmu? Nabi Musa mengatakan, anak, gitu ya, saya. Tidak ada orang yang lebih pandai daripada saya. Kemudian ditegur oleh Allah. Enggak ya Musa, ada orang yang lebih pandai darimu. Siapa ya Allah? Kemudian diberitahu bahwasanya, wahai Musa, datanglah engkau ke satu tempat, yang tempat itu kemudian engkau akan mendapatkan dan menemukan seorang abdan solihan. Hamba yang kemudian Allah berikan ilmu kepadanya. Hamba yang kemudian Allah lebihkan dengan ilmu, dengan pemberian ilmu kepadanya. Akhirnya kemudian Nabi Musa kemudian
berupaya untuk menemui orang yang dimasukkan oleh Allah. Akhirnya kemudian ketemu di Majma' al-Bahraini. Nah, sekali lagi tempatnya nggak disebutkan secara jelas Majma' al-Bahraini yang mana, yaitu bertemunya antara dua teluk atau dua lautan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Apakah saya boleh ikut dengan panjenengan dengan sampean agar saya bisa belajar terhadap ilmu ini. Akhirnya kemudian Nabi Khidir, orang yang dimasukkan Nabi Khidir, itu mengatakan, kamu tidak akan bisa bersikap sabar dengan apa yang nanti kamu lihat. Enggak, saya akan bisa bersikap sabar. Oke, kalau gitu, maka terjadi 3 peristiwa Bapak Ibu. Nah, 3 peristiwa itu coba kemudian kita telusuri dan kita aktualisasikan. Ya. 3 peristiwa kalau sekarang itu bagaimana gitu ya. Yang pertama, Nabi Khidir itu melubangi kapal. Lubangi kapal. Jadi merusak kapal. Ya. Jadi kapal itu dirusak oleh Nabi Khidir. Yang saat itu mereka ada di kapal. Sehingga Nabi Musa mengatakan, loh kamu kok merusak kapal? Itu perbuatan yang kurang baik itu. Loh kan, saya ingatkan. Kamu untuk sabar. Kamu nggak pernah sabar sih. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah turun dari kapal, ada anak kecil. Anak kecil kemudian ditusuk. Ditusuk oleh Nabi Khidir, meninggal. Jadi anak kecil ini balago jadi gulam itu artinya sudah akil balik tapi belum dewasa banget ya sekitar mungkin sekitar 7 atau 8 tahun anak ditusuk meninggal. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, loh kenapa dia nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan kesalahan apa-apa, kenapa kamu kemudian membunuh anak kecil dirinya? Yang ketiga, ketika itu tempat kamu menolak mereka menolak kehadiran Nabi Khidir dan Nabi Musa, tapi kemudian Nabi Khidir membangun tembok, kemudian tidak mengambil upah dari kaum itu yang bersifat kecil. Yang menurut Nabi Musa lagi-lagi itu perbuatan yang tidak benar. Akhirnya kemudian Nabi Khidir memberikan penjelasan. Nabi Khidir memberikan penjelasan. Karena cara berpikirnya beda Bapak Ibu. Kalau Nabi Musa itu berpikirnya itu kan tasri, zahiri. Artinya melihat sesuatu itu yang zahir. Sementara yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu sesuatu yang bersifat batini. Sesuatu yang bersifat qadha. Sehingga disebut ada yang namanya tasyri'i dan takwini. Ada ilmu wilayah, ada ilmu risalah. Kalau ilmu wilayah yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini masuk golongan takwini. Takwini itu hikmahnya adalah bersifat batinah. Karena ini berkaitan dengan qadha. Dan Nabi Khidir melakukan itu atas perintahnya Allah. Tidak karena perbuatan dan keinginannya. Sementara cara berpikirnya Nabi Musa itu bersifat ilmu risalah yang bersifat tasri'i. Yang melihat zahirnya, tidak melihat batin. Maka dijelaskan oleh Nabi Khidir. Kamu tahu, mengapa ketika kita berada di kapal, saya merusak sebagian daripada dinding kapal? Sebab di depan sana, di depan sana ada bajak laut, ada raja yang zalim, yang apabila kemudian kapal ini diambil, maka seisi kapal itu akan digunakan untuk kejahatan. Dan bajak laut atau yang pencuri ini milih-milih kapal. Kapal yang baik kapal yang buruk dibiarkan. Maka melubangi biar terkesan kapal itu kapal yang tidak dipilih oleh bajak laut itu. Sehingga menyebabkan kapal itu lolos. Tidak diambil hartanya oleh pencuri ini. Karena kalau diambil kan digunakan untuk kejahatan. Maka di situ ada isyarat seperti itu. Yang kedua, mengapa saya kemarin kok membunuh anak kecil? Karena kodoknya Allah, takdirnya Allah, bahwasanya anak kecil ini kalau dibiarkan hidup, dia akan bisa membunuh orang tuanya. Orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka dibunuhnya anak kecil itu, itu sudah menjadi takdirnya Allah tentunya. Yang kedua,
untuk menyelamatkan anak kecil itu biar tidak melakukan kejahatan kepada orang tuanya. Yang ketiga, orang tuanya itu juga bisa diselamatkan. Mengapa? Karena orang tua itu biasanya itu akan membela anaknya walaupun anaknya salah. Ya kan? Akan membela anaknya walaupun anaknya itu salah. Tapi sebenarnya anak ini berpotensi untuk membunuh orang tua. Bisa jadi membunuh secara langsung, atau bisa jadi membunuhnya itu membunuh secara tidak langsung. Artinya memberikan kesan yang tidak enak pada orang tuanya, memberikan kesempitan, kesedihan di dalam orang tuanya. Sehingga orang tuanya terhindar dari masalah berkaitan dengan anaknya. Sehingga takdirnya Allah, kodoknya Allah, takdirnya Allah, anak itu dibunuh ketika kecil. Yang ketiga kemudian membangun tembok. Membangun tembok artinya bahwasanya Nabi Khidir kan membangun tembok. Ternyata di situ ada sirnya, ada hikmahnya. Mengapa? Karena di balik tembok itu ada harta kekayaannya anak miskin, anak yatim. Yang harta itu kalau ketahuan nanti akan diambil oleh penguasa, diambil orang yang dolim, akan digunakan untuk kejahatan. Makanya kemudian walaupun secara umum masyarakatnya itu bakhil, tapi mengapa Nabi Khidir kemudian membangunkannya tembok? Karena ingin menyelamatkan harta kekayaannya anak yatim itu tadi, sehingga terselamatkan, tidak sampai diambil oleh orang-orang yang dolim. Sehingga dalam tradisi bahasa Arab itu ada ungkapan yaul aitam ala mawaidil fi'ah. Bahwasanya anak yatim itu bisa hilang karena kuasa daripada orang-orang yang jahat. Nah, ini yang kemudian diselamatkan oleh Nabi Khidir. Intinya, 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir semuanya mengandung kemaslahatan. Sehingga disebutkan ada kaidah, idza tazahamatil mafasid quddimal akhafu minha. Apabila ada kemafsadatan, kemudorotan, maka didahulukan kemudorotan yang paling ringan. Karena apa? Karena kalau kemudorotan yang dibiarkan, maka kemudorotannya ini bersifat amah. Maka diputus dulu kemudorotan yang pertama, sehingga kemudian yang lainnya tidak mendapatkan mafsadat. Ini beberapa kejadian yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian ada kisah Dzulqarnain. Kemudian catatan akhir terakhir, Bapak Ibu, setiap manusia akan mendapatkan ujian selama hidup di dunia. Karena dunia adalah darul. Dunia adalah 4 dari ujian-ujian itu, diantaranya ujian keimanan, kita bisa mengambil ibrah dari kisah Ashabul Kahfi. Ujian harta, kita bisa mengambil kisah dari pemilik kebun. Ujian ilmu, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang kami sampaikan. Dan yang terakhir ujian kedudukan, jabatan dan pangkat, itu bisa kita mengambil ibrah dari kisah Dzulqarnain. Sementara ini, mohon maaf apabila terlalu panjang berkaitan dengan beberapa penjelasan terkait dengan surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan dalam bentuk diskusi. Para nih bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparan materi yang sangat informatif dan tentunya memperluas wawasan kita semua. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dengan cara gunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung, atau silakan ketik pertanyaan di kolom chat. Baik Bapak, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Itu ada 3 pertanyaan. Rani izin sampaikan dulu untuk pertanyaan pertama ya Bapak. Pertanyaan pertama itu adalah, dalam aspek kenabian, bagaimana kisah Ashabul Kahfi bisa dijadikan bukti kenabian sebagaimana disebutkan pada poin keempat, dan apa hubungan antara filsafat atau respek yang disebut dengan slide nilai-nilai yang bisa dipelajari dari kisah Ashabul Kahfi, terutama dalam konteks moral dan keberanian.
Baik, Bapak, untuk pertanyaan pertama boleh dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang bukti kenabian. Maaf, Bapak, untuk suaranya tidak masuk, Pak. Sudah masuk, Mbak Rani? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Yang pertama tentang bukti kenabian. Bukti kenabian diantaranya adalah mujizat. Okay. Di antaranya yang lainnya adalah diturunkan kepada para nabi dan rasul Alkitab dan turun kepada nabi Al-Quran. Turun kepada nabi turun kepada Nabi Musa Taurat, dan banyak sekali kitab yang turun pada Nabi yang disebutkan ada 4, tapi sebenarnya ada sekitar 104 kitab yang disebutkan dalam Al-Quran itu 4. Sebenarnya ada 104 kitab, ada sekitar 319 rasul, ada 124.000 nabi. Dari keterangan-keterangan dalam Al-Quran sebagai bukti kenabian bahwasanya Rasulullah kan tidak mengetahui secara langsung kejadian-kejadian yang disebutkan seperti Ashabul Kahfi, karena sekitar 200 atau 300 tahun sebelum diutusnya Nabi itu kejadiannya peristiwa Ashabul Kahfi. Demikian dengan Zulkarnain, demikian juga dengan kisah-kisah yang lampau. Ini memberikan isyarah, memberikan penegas bahwasanya Kanjeng Nabi tidak mengetahui itu, tapi kenapa kok beliau tahu? Karena memang ada Al-Quran yang mengisahkan, dan itu sebagai kalau berkaitan dengan bukti kenabian berkaitan dengan kisah. Dan kelebihan lagi kisah, itu sebagai sumber pengetahuan. Artinya bahwasanya, karena kisah itu terjadi, maka tidak bisa dibantah kejadiannya, karena memang sudah terjadi. Itu menjadi bukti, menjadi sumber pengetahuan. Dan tidak bisa dibantah lagi kejadiannya atau keotentikannya karena memang sudah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya tulis tentang respek tadi itu berkaitan dengan wal yatalatov tadi ya. Kalimat wal yatalatov. Jadi kalimat wal yatalatov itu pengertiannya hendaklah engkau bersikap lembut. Karena kalau di beberapa keterangan itu namanya tamlika. Tamlika itu yang ditugaskan untuk mencari makanan. Kemudian dikatakan wal yatalatov wala yushironna ahaduhum. Wal yatalatov wala yatalatov wala yushironna bikum ahada. Wal yatalatov wala yushironna bikum ahada. Kamu berkata yang baik, berkata yang lembut, dan jangan engkau cerita-ceritakan keberadaan kita yang ada di gua ini. Karena mereka masih tidak mengetahui kalau zamannya sudah berubah kan. Maka kalimat waliyatalatov itu menjadi satu prinsip kehidupan kita untuk selalu bersikap lembut. Ini menjadi hikmah karena kata waliyatalatov itu ada di pertengahan daripada. Monggo, kira-kira seperti itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, Mbak Rani. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, Rani akan membacakan pertanyaan kedua dari Bang Hengki. Mengapa surah Al-Kahfi disebut-sebut sebagai pelindung dari fitnah Dajjal? Karena pernah saya dengar bahwa siapa yang menghafal surah Al-Kahfi maka ia terlindung dari Dajjal. Bapak, untuk pertanyaan kedua, boleh dijawab terlebih dahulu, Pak? Ya, terima kasih. Ada satu hadis ya, memang benar. Bapak, terima kasih saya diingatkan. Berkait dengan saliman min fitnati Dajjal. Ya. Bahkan disebutkan man hafidhah. Seandainya tidak bisa kemudian kita hafal semuanya, paling tidak kita hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Nah, kemudian kenapa kemudian ketika kita menghafal itu kemudian salima minad dajjal, maka kalimat menghafal itu perlu kemudian kita maknai. Kita maknai tidak hanya menghafal secara harfiah saja. Oke.
tapi juga menghafal dan memaknainya, memaknai kandungan-kandungan dari surat Al-Kahfi. Seperti halnya misalnya siapa yang kemudian hafidho, hafidho itu menghafal Asma al-Husna, gitu ya, kan ada itu beberapa keterangan. Maka dia akan dilindungi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT karena menghafal Asma al-Husna. Kemudian mendapatkan cucuran karunia, kenikmatan, maghfirah dan seterusnya. Maka menghafalnya itu tidak hanya menghafal Asmaul Husna saja, tapi bagaimana menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna itu dalam kehidupan kita. Nah, nilai-nilai yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan surat Al-Kahfi tadi, ya kira-kira tadi itu. Bagaimana kemudian kita menyikapi segala ujian-ujian kehidupan kita. Baik itu ujian keimanan, ujian berkaitan dengan harta, dengan ilmu, kebutuhan, jabatan, pangkat, sehingga kemudian kita bisa menyikapinya dengan baik dan memosisikan diri kita dengan baik. Nah, fadilahnya nanti keutamaannya nanti akan dijanjikan akan selamat dari fitnah dajjal. Maka kalimat dajjal itu pun kemudian dimaknai Bapak Ibu yang saya hormati berkaitan dengan dajjal. Dajjal itu siapa? Dajjal itu ternyata tidak kemudian nanti yang akan turun sebagai tanda akhir zaman saja. Tapi dajjal-dajjal sekarang sudah ada dan sudah banyak berkeliaran. Jadi dajjal tidak kemudian menunjukkan nama makhluk, tapi bisa sebagai pemikiran yang mengajarkan untuk menghindari atau ingkar sunnah, itu juga gerakan-gerakan dajjal. Pemaknaan ayat Al-Quran yang disimpangkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat duniawi itu juga dajjal. Jadi dajjal itu bermakna luas. Tapi seandainya dajjal itu dimakna nanti ketika akhir zaman, maka kita akan diselamatkan dari segala pemikiran atau kalau sekarang segala pemikiran yang mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran. Maka dikatakan itu juga sebagai dajjal. Tapi nanti misalnya pada hari akhir memang benar-benar dajjal turun, maka bisa diselamatkan karena keberkahan dari Tuhan. Jadi sekali lagi, hafidhah di sini tidak hanya hafal saja atau membaca saja, tapi bagaimana kemudian memaknai surat. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Ran. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir juga, Bapak. Apa makna dari ayat Ya. Apa makna dari ayat yang ada di kolom teksnya, Bapak? Kisah ini juga apa hikmah utama yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan bagaimana kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan ilmu yang tidak selalu dapat dipahami secara langsung. Boleh Bapak dijawab. Ya, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan hikmah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hikmah yang paling esensi adalah ujian kesabaran. Belajar itu dituntut adanya kesabaran. Kemudian melakukan perjalananmu, dan semua kisah tadi juga ada perjalanannya. Ashabul Kahfi meninggalkan rumahnya, meninggalkan kemewahan duniawi. Kemudian Dzulqarnain juga seperti itu. Beliau kemudian menguasai belahan bumi yang timur maupun yang barat, termasuk juga Nabi Khidir, termasuk juga Nabi Musa. Ketika ada orang yang alim, dan dikatakan lebih alim daripadamu ya Musa, maka Nabi Musa mencari dan yang namanya Yusha bin Nun. Perjalanannya sangat panjang sekali, sangat jauh sekali, tapi beliau tempuh dengan segala kesabaran. Oleh karena itu, ini bisa kita maknai bahwasanya jangan sampai kemudian kita merasa diri kita menjadi puas dalam ilmu kita. Terus mari kita upgrade keilmuan kita tingkatkan keilmuan kita. Kalau dalam konsep pendidikan kan tolabul ilmi itu minal mahdi ilallah, tidak ada kata
bekas, tidak ada kata finish, tidak ada kata puas dalam mencari ilmu seperti halnya yang kita ambil hikmah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini yang pertama. Yang kedua, barangkali, mohon maaf ya, barangkali di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti halnya Nabi Musa melihat kapal dilubangi. Nabi Musa melihat ada anak kecil yang dibunuh. Nabi Musa melihat terhadap orang yang bakhil, bahkan membangunkan tembok tanpa diambil upah. Ini dalam kacamata zahir, itu mungkin bertentangan dengan kenyataan. Akan tetapi harus kita pahami bahwasanya kalau itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Maka seandainya kemudian ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Contoh misalnya Nabi Yusuf nih. Nabi Yusuf ketika kemudian diketahui atau dilihat bajunya robek, gitu kan? Kemudian nyata-nyata bahwasanya Nabi Yusuf memang yang benar dan Sayyidah Zulaikha itu yang salah. Tapi ketika ditanya, apa yang kamu pilih? Nabi Yusuf mengatakan apa? Saya lebih memilih di penjara. Mengapa demikian? Karena menutup aibnya Sayyidah Zulaikha, biar tidak tampak dan tidak tersebar di luar. Kemudian memilih yang seperti itu. Akhirnya kemudian beliau dipenjara sampai 7 tahun. Kemudian turun ayat al-ana has-hasol. Sampai kemudian yang benar itu nyata. Nah, ini kan juga menunjukkan ada sesuatu upaya, ada sesuatu pengorbanan yang itu mengarah kepada sesuatu yang mana tadinya Allah yang bagaimana. Akan tetapi kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka haruslah kita yang ketiga nilainya adalah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin ada sebagian dari anggota keluarga kita meninggal, mungkin ada anak putra putri kita ada yang meninggal, maka Allah mentakdirkan seperti itu, memang itu ada yang terbaik bagi kita. Memang mudah ya untuk mengucapkan ini. Tapi ini adalah kodoknya Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah persiapkan dengan kita terus berkhusnudon kepada Allah. Kira-kira seperti itu, Mbak Rani, sementara jawabannya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk jawaban yang dari 3 penanya tersebut. Maka dari itu ini adalah sesi terakhir kita, yaitu penutupan. Terima kasih banyak kepada narasumber kita atas waktu dan ilmu berharga yang telah dibagikan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam memahami ikatan iman di tengah gelombang kehidupan bagi kita semua. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan masuki sesi dokumentasi. Namun sebelum itu, kami ingin mengirimkan link absensi terlebih dahulu di room chat. Jadi jangan lupa kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengisi link absensinya. Karena sertifikat akan kita buat sesuai data link absensi yang masuk ke kita ya Bapak Ibu. Promosi dulu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum itu kami ingin memperkenalkan inovasi publishing Indonesia. Izinkan Tani memperkenalkan inovasi publishing Indonesia terlebih dahulu. Jadi, inovasi publishing Indonesia adalah CV yang bergerak di bidang penerbitan buku, di mana untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku, kami menyediakan beberapa paket penerbitan. Yang pertama, ada paket hemat. Pakai hemat ini, Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah beserta hasil cek Turnitin dengan maksimal 200 halaman dan hasil cek Turnitin maksimal 30%. Kemudian, untuk Bapak Ibu yang mungkin sibuk nggak sempat menyusun naskahnya ke dalam template penerbit, kita ada menyediakan paket tunggal.
di mana paket tunggal ini Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah mentahannya saja. Nanti untuk detail lighting naskah itu bisa diatur oleh kami sebagai penerbit, dan di paket khusus ini Bapak Ibu bisa isi 3 orang penulis. Kemudian kita ada paket kolaborasi, yaitu paket menulis bersama dengan penulis lainnya. Ada juga paket konversi. Jika Bapak Ibu punya skripsi, tesis, dan disertasi, mari Bapak Ibu juga mari Bapak Ibu jangan dianggurkan naskahnya, kita keterbitkan saja di Inovasi Publishing Indonesia. Caranya mudah dan gampang banget. Langsung aja hubungin admin kita. Kemudian ada juga paket ghostwriter, paket eksklusif dari Inovasi Publishing Indonesia, di mana di paket ini Bapak Ibu nggak perlu capek nulis naskah, bahkan untuk mencari materi dan juga judul bisa kami bantu. Nanti langsung hubungin aja admin kami. Nomor adminnya akan dimasukkan ke dalam kolom chat. Bagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Publishing Indonesia, langsung oleh saya dan berproses secantik mungkin. Baik, akan Rani pandu ya Bapak Ibu untuk slide pertamanya. Rani hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu sudah selesai untuk dokumentasinya. Menandakan berakhir pula webinar kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Arif. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya. Juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam acara webinar Inovasi Publishing Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk closing statement-nya Bapak, apakah ada? Kami ulangin kepada Bapak Arif, apakah ada closing statement-nya? Iya, terima kasih Mbak Rani. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, apresiasi diberi waktu oleh pihak Inovasi Publishing Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya penerbit ini memberikan kemaslahatan dan memberikan kemanfaatan yang baik pada umat. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan mudah-mudahan ke depannya bisa mempublish kitab-kitab yang bermutu bagi perkembangan ilmu keislaman dan ilmu yang bersifat umum di Indonesia. Demikian dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada beberapa hal yang ada kekeliruan, kesalahan, kami secara pribadi mohon maaf dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa bersilaturahmi kembali. Demikian Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk para peserta boleh cek kembali di kolom chat, itu sudah kami kirimkan absensinya. Baik Bapak Ibu semua, saya Nur Maharani selaku host pamit undur diri. Salam hangat dari CV Inovasi Publishing Indonesia. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Setiap ilmu yang bermanfaat adalah investasi jangka panjang. Terima kasih atas kebersamaan dan antusiasmenya Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi bekal yang bermanfaat. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Tetap semangat berkarya. Akhirul kalam, bunga melati mekar berseri, ilmu Al-Quran jadi bekal diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.